Kita jangan kemudian merendahkan para sahabat, apalagi merendahkan Rasulullah. Gara-gara apa? Gara-gara hari ini kita diberi kekayaan oleh Allah SWT, diberi kemegahan oleh Allah SWT. Kita merendahkan Nabi misalnya karena naik onta, sementara kita hari ini naik pesawat misalnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemuliaan seseorang bukan karena harta duniawi. Kemuliaan seseorang bukan karena aksesoris yang nempel diri kita, jabatan, harta benda, kekuasaan atau yang lain. Karena kalau itu sebagai ukuran, maka Fir'aun orang yang paling mulia karena kekuasaannya luar biasa. Begitu juga Qarun, orang yang terkaya itu yang paling mulia. Kepada Ustaz Tua Ustaz Hafid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha li hadhihi ummah wa tarakaha 'ala al-hajjatil baydah lailuha kanahariha wa la yazigu 'anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah, siang ini Allah masih membersamai kita dengan taufiknya, hidayahnya, diberinya kita kesempatan, kekuatan, juga tentu keinginan ya, untuk mendatangi masjid ini bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, menunaikan ibadah sholat Jumat. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah lantaran nikmat tersebut, juga lantaran nikmat-nikmat yang lain, dengan harapan semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan hambanya yang paling bersyukur. Sekalipun insan syakir hanya sedikit, sebagaimana yang ditegaskan oleh sebuah ayat, wa qalilun min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali dari hamba kafir yang paling bersyukur. Betapa banyak dari saudara-saudara kita yang siang ini tidak bisa menghadiri masjid sebagaimana kita, lantaran sekian banyak halang dan ukur, karena sakit, bepergian, atau bahkan dalam kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya tidak nyaman gitu, atau perangan misalnya. Kita berharap kepada Allah berkenan untuk menghilangkan halangan-halangan tersebut, sehingga pada suatu saat nanti mereka bisa menghadiri masjid-masjid sebagaimana kita sayang. Dari atas mimbar, khatib menghimbau kepada pribadi khatib sendiri, juga kepada jemaah sekalian, marilah kita berupaya, berusaha untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, keislaman kita, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, karena hanya ketakwaanlah yang layak untuk kita jadikan bekal kelak manakala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatillah, sebelum kita lebih jauh lagi, saya memperingatkan saudara-saudara yang sekiranya datang ke masjid sementara muadzin sedang memandangkan adzan yang kedua, yakni setelah adzan khutbah, maka hendaknya dia langsung sholat, tidak perlu menunggu dengan menjawab. Dia langsung saja sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Karena mendengarkan khutbah itu wajib, sementara menjawab adzan itu sunnah. Maka dia langsung saja sholat. Nanti setelah sholat kemudian menjawab adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir dan berdoa. Karena tentu kita tidak kepingin kehilangan fadilah, ya,
kewajiban ya, mendengarkan kewajiban, sementara kita lebih menentukan yang sunnah. Alhamdulillah, akhir-akhir ini sungguh kita sebagai seorang muslim miris. Betapa tidak, semenjak medsos akrab dengan hari-hari kita, kita jumpai betapa saudara-saudara kita tidak ya, sedikit yang kemudian menjadikan sarana medsos ini ya, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi justru mencaci maki saudara, atau bahkan lebih parah dari itu, dijadikan sarana untuk mencaci, ya, mendiskreditkan Rasulullah SAW, atau bahkan mencela, mencaci maki Islam, atau mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hal yang 5 tahun atau 10 tahun yang lalu tidak kita jumpai, atau kalaupun kita jumpai tidak bisa tersebar seperti hari ini. Ya. Ini layak untuk kita renungkan betapa dunia yang semakin akhir seharusnya menjadikan kita semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ya. Kita menjadikan sarana modern hari ini untuk menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa mirisnya kita, saudara-saudara kita hari ini tercapek-capek, di mana kalau dulu masa penjajahan kita sering mendengar kita sebagai muslimin ini dipecah-pecah, dipilah-pilah, ada yang santri ya, golongan santri, ada yang golongan abangan, ada yang golongan kiai. Hari ini lebih tragis lagi, dipecah-pecah, berkeping-keping lagi ya. Ada golongan tradisional ya. Ada golongan moderat, ada golongan radikalis, ada golongan fundamentalis, ada golongan ya, liberal. Alhamdulillah. Maka betapa kita perlu kembali lagi pada ajaran Islam kita, di mana kita telah menyatakan untuk bersaksi dengan syahadat yang kita itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ikhwatillah, maka persaksian kita itu bukan hanya sekedar kita ucapkan dengan lisan kita, tetapi asyhadu, persaksian kita itu adalah a'lamu wa a'taqidu. Aku tahu dan aku yakin. Kemudian wa usaddiqu, aku membenarkan. Begitu sebutnya waraditu, aku ridho. Ini arti syahadat. Kemudian wa uhibbu, aku cinta. Kemudian seterusnya adalah aslam tuh ya, istislam, istaslam tuh, atau inqat tuh, aku inqiyat, aku tunduk patuh kepada Allah. Maka syarat dari syahadat kita itu sah. Manakala kita dasari yang pertama adalah dengan al-ilm, karena arti syahadat itu adalah alam, aku tahu. Oleh karena itu persaksian seseorang yang tidak dasari dengan ilmu tidak sah. Begitu juga arti syahadat asyhadu adalah akad itu, wa aiqantu, aku yakin, aku meyakini sepenuhnya. Maka sebuah syahadat, persaksian kita yang tercampur dengan keraguan tidak sah, yang tercampur dengan tidak mahabbah, tidak tercampur dengan kebencian tidak sah, tercampur dengan dusta tidak sah, tercampur dengan ketidaktundukan kita
kita miris kalau hari-hari ini justru kita merusak syahadat kita, sementara kita tidak sadar bahwa syahadat kita itu telah rusak, keimanan kita telah cacat, dan Islam kita telah bubar. Ikhwatillah, lantaran apa? Lantaran sesuatu yang tidak kita dasari dengan keilmuan kita. Oleh karena itu, keyakinan kita, syahadat kita, persaksian kita bahwa Allah adalah Tuhan kita, itu kita bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta alam raya ini. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, satu-satunya, tidak ada duanya. Allah sendiri yang menciptakan alam raya ini. Selain Allah disebut makhluk dan Allah disebut al-khaliq. Kemudian hanya Allah lah yang menjaga alam raya. Hanya Allah lah yang memberikan kehidupan kepada alam raya, memberikan rezeki kepada alam raya, yang mengatur alam raya, dan suatu saat nanti yang menghancurkan alam raya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Maka tidak ada penguasa alam raya ini kecuali Allah. Tidak ada pihak yang layak kepadanya kita persembahkan ketaatan kita, kita persembahkan ibadah kita persembahkan amal kita, bahkan kita persembahkan hidup dan mati kita kecuali Allah SWT. Dan itu kita lakukan sepenuhnya karena keimanan kita, karena keyakinan kita yang tanpa keraguan-raguan, karena kita membenarkan apa yang diinformasikan oleh Allah, kita meyakini apa yang diberitakan oleh Allah SWT, kita mencintai Allah sepenuhnya, kita tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kecintaan kita kepada Allah mutlak harus kita buktikan. Bagaimana kita membuktikan kecintaan kepada Allah? Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, jika kalian semua itu mencintai kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maka mutlak syarat kita, syarat sahnya syahadat kita, bahwa persaksian kita bahwa tidak ada ilah kecuali Allah adalah kita mencintai Rasulullah, kita mengikuti Rasulullah SAW. Maka persaksian kita bahwa Rasul adalah utusan Allah itu tidak cukup hanya kita lisan kita menyatakan Rasul atau Muhammad itu sebagai Rasulullah, utusan Allah, tidak cukup. Tetapi harus kita cintai, kita mencintai Rasulullah, kita ikuti jejak Rasulullah, kita tunduk kepada Rasulullah SAW, kita ridho itu legowo kepada Rasulullah SAW. Maka kebencian kita kepada Rasulullah, ya, itu akan merusak keimanan kita, akan mencederai syahadat kita. Ya, nah, cinta kita kepada Rasulullah itu perlu kita buktikan. Bagaimana kita buktikan? Kita mengikuti jejak Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah sebagai panutan kita, sebagai teladan kita. Allah katakan dalam sebuah ayat, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh benar-benar ada buat kalian semua pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Maka Rasul harus kita jadikan sebagai teladan kita, sebagai panutan kita, sebagai qudwah kita, qudwah hasanah kita. Ikhwatillah, dalam apa kita mengikuti Rasulullah? Dalam semuanya, dalam aspek ibadah kita, dalam keseharian kita, yakni dalam menghiasi diri kita dengan akhlak mulia. Ikhwatillah, maka cinta kepada Rasulullah inilah, ya, karena cinta kita kepada Rasulullah ini tidak boleh kita coreng dengan apa? Dengan membenci kepada apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka cinta kita kepada Rasulullah adalah kita buktikan dengan cinta kita kepada apa atau ajaran atau agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu dosa orang menyatakan cinta kepada Rasulullah, asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sementara dia tidak mengikuti, tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh orang liberal, salah satu tokoh liberal, yang mengatakan bahwa Islamnya Rasulullah itu adalah Islam partikular, Islamnya Rasulullah itu adalah Islam lokal, Islamnya Muhammad itu adalah Islam Arab, Islamnya Muhammad itu adalah Islam kontekstual, Islam partikular yang hanya sesuai dengan konteks Muhammad berada dan kapan Muhammad hidup, tidak layak untuk kita bawa ke negeri kita ini. Maka pernyataan seperti ini
ini adalah pernyataan yang hakikatnya adalah sebuah kebencian terhadap Rasulullah SAW, pengingkaran terhadap apa yang dinyatakan oleh ayat tadi bahwa Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah sebagai panutan kita, sebagai teladan kita. Ikhwati billah, Allah berkenan untuk menjadikan Rasulullah ini panutan kita dalam semua aspek kehidupan kita, yakni ibadah kita dan muamalah kita, keseharian kita, kehidupan sosial kita. Oleh karena itu, Rasulullah adalah guru kita. Rasulullah adalah yang teladan panutan kita, yang semua kehidupannya sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita ikuti. Karena itu pula yang kemudian kita kenal dengan hadis Rasulullah SAW. Karena hadis itu pada dasarnya adalah semua perilaku Rasulullah, ucapan Rasulullah, persetujuan Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah. Oleh karena itu orang yang tidak suka terhadap sifat Rasulullah berarti dia telah berdusta kepada Rasulullah SAW, mendustakan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, sebagai pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengingkari keberadaan hadis sebagai sumber hukum, ya, atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang diucapkan Rasulullah SAW sebagai sumber hukum, sebagai acuan kita, sebagai pedoman kita, maka dia pengingkaran itu pada hakikatnya adalah merusak keimanannya, mencederai keimanannya, mencederai cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu cinta kita kepada Rasulullah, kepada Muhammad Rasulullah SAW, ya, kepada Nabi Muhammad SAW ini menuntut kepada kita untuk mencintai ajaran atau agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita meyakini bahwa hanya agama yang dibawa oleh Rasulullah yang benar, sementara agama yang lain adalah batil. Dalam sebuah ayat Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah SWT. Karena apa? Karena dalam ayat lain Allah mengatakan innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Oleh karena itu selamanya tidak akan sama ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan ajaran lain. Ajaran yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Berikutnya cinta kita kepada Rasulullah SAW menuntut untuk kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Para sahabat Rasulullah SAW adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersamai Rasulnya. Maka semua Rasul itu adalah pilihan Allah. Dan Rasul yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga orang-orang yang membersamai Rasulullah, yang para sahabat itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena apa? Karena dari mereka lah kita kenal Islam. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pejuang-pejuang yang menghidupkan Islam, membawa ajaran Islam untuk sampai kepada kita, mengenalkan agama Islam kepada umat manusia sehingga hari ini sampai kepada kita. Oleh karena itu membenci para sahabat Rasulullah adalah nifaq. Kalau membenci Rasulullah adalah nifaq, munafik atau murtad, begitu juga membenci para sahabat Rasulullah SAW adalah sebuah kemunafikan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, la tasubbu ashabi, wallahi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadin wala nasifa. Janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Demi Allah, andaikan kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sampai, ya, pahalanya tidak akan nyampe sedekahnya satu mud, yakni satu gayung, ya, sahabatku. Wala nasifahu, dan tidak pula separuh mud. Oleh karena itu kita jangan kemudian merendahkan para sahabat, apalagi merendahkan Rasulullah. Gara-gara apa? Gara-gara hari ini kita diberi kekayaan oleh Allah SWT, diberi kemegahan oleh Allah SWT. Kita merendahkan Nabi misalnya karena naik onta, sementara kita hari ini naik pesawat misalnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemuliaan seseorang bukan karena harta dunia ini,
Kemuliaan seseorang bukan karena aksesoris yang nempel diri kita, jabatan, harta benda, kekuasaan atau yang lain. Karena kalau itu sebagai ukuran, maka Fir'aun orang yang paling mulia karena kekuasaannya luar biasa. Begitu juga Qarun orang yang terkaya itu yang paling mulia. Dan seterusnya atau yang lain, ya. Orang yang pintar tapi tidak membawa kepintarannya, tidak membawa dirinya untuk bertakwa kepada Allah, itu pun juga akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti Haman, seperti Balaam bin Ba'urah dan seterusnya. Ikhwatillah, karena itu mutlak kita harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang para sahabatnya, karena mereka lah pembawa ajaran Islam. Begitu juga para ulama. Maka membenci para ulama, yukhafu an yamuta ala su'il khatimah, dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan su'il khatimah. Kita wajib mencintai keluarga Rasulullah SAW. Bahkan di dalam sebuah ayat Allah katakan, "Qula as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan Muhammad, aku tidak minta apa-apa dari kalian di dalam menyampaikan dakwah ini kecuali al-mawaddata fil qurba, kecuali mencintai keluarga dekatku. Ikhwatillah, maka kewajiban bagi seorang muslim untuk mencintai keluarga Rasulullah, ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah syairnya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun min Allah fil kitabi asal." Wahai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai kalian semua itu adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana ayat tadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Kafakum fil fadli annakum man lam yusalli 'alaikum la salata. Cukup sebagai sebuah keistimewaan, sebuah kemuliaan buat kalian semua wahai keluarga Rasulullah, bahwa orang yang sholat sementara dia tidak membaca sholat buat kalian, maka tidak sah sholatnya. Oleh karena itu ketika kita sholat, kita disyariatkan bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Dan kepada ya Allah, berilah sholawat, curahkan sholawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatillah, oleh karena itu kita wajib mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga Rasulullah, mencintai sahabat Rasulullah, mencintai ulama-ulama. Kenapa? Mereka membawa ajaran Rasulullah SAW yang kemudian kita kenal ajaran Rasulullah melalui ulama kita. Kita bisa baca Al-Quran karena ulama kita. Kita bisa mengenal Islam karena ulama kita. Kita bisa mengenal Islam karena ulama kita. Bahkan ya, ini jasa Islam ya, karena kita bisa mengenal Islam melalui mereka, melalui para pembawa ajaran Islam ini. Ikhwati fillah, maka kemuliaan Rasulullah SAW itu adalah karena pilihan Allah SWT. Karena Allah memilih Rasulullah, maka kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Kita wajib pula ya, di samping tadi mencintai para ulama, kita wajib mencintai kaum muslimin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur." Mencaci maki seorang muslim itu adalah fasik, dosa. Dan membunuh orang muslim, ya, menyakini hal yang membunuh orang muslim, itu adalah kafir. Oleh karena itu kita jaga lisan kita jaga tangan kita, kaki kita, jangan sampai menyakiti saudara kita, saudara muslim. Ikhwat fillah, berikutnya kita wajib mencintai Arab. Karena apa? Karena Rasulullah SAW dari orang Arab. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa bani Adam wa fakhtara minhum bani Ismail, wa fakhtara minhum Kinanata, wa fakhtara minhum Quraisyan, wa fakhtara minhum bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak keturunan Adam ini, dan kemudian memilih dari anak keturunan Adam ini, manusianya dipilih di antara mereka adalah keturunan Ismail. Dan Allah memilih dari keturunan Ismail
Kinanah, keturunan Kinanah. Dan Allah memilih dari keturunan Kinanah ini adalah Quraisy, ya, suku Quraisy. Dan Allah memilih dari suku Quraisy Bani Hashim, keturunan Hashim. Dan kata Rasul, aku adalah pilihan dari pilihan-pilihan itu. Maka Allah telah memilih Rasulullah dari Bani Adam. Ya. Maka orang Quraisy, orang Arab itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari keturunan Ismail Allah pilih orang Arab. Dari orang Arab Allah pilih orang Quraisy. Ya. Karena apa? Ya karena kita tahu ini orang hari ini kita mengetahui bahwa bangsa yang ya, kebudayaannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bahasa Arab. Sementara yang lain jauh punah. Kita tahu bahasa dunia ini umurnya paling berapa? Yang masih bisa dipahami sekitar 600-700 tahun. Bahkan bahasa Indonesia umurnya baru belum lama. Yakni para wali itu datang ke negeri kita, para dai untuk kemudian menciptakan bahasa Indonesia itu. Maka bahasa Indonesia itu bahasa baru, ya, paling 500 tahun yang lalu. Dan sebuah karya ya, yang atau sebuah bukti sejarah yang masih sampai hari ini bisa dipahami banyak orang hanya bahasa Arab. Ini fakta sejarah seperti itu. Sementara bahasa-bahasa yang lain jangankan sampai ratusan tahun, ribuan tahun, 300 tahun yang lalu aja, Al-Jum misalnya, hanya profesor aja yang tahu. Seperti itu. Semua bahasa seperti itu, kecuali bahasa Arab. Bible yang paling kuno itu bahasanya bahasa Yunani. Sementara semua orang, para pakar, para pendeta semua sepakat bahwa Bible, Injil itu yang aslinya adalah bahasa Ibrani. Tapi nggak ada, yang tertua itu nggak ada, kecuali itu tadi Bible bahasa Yunani. Sementara Yunani itu bukan bahasa aslinya Bible. Berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu sudah semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada, ya, terlahir itu sudah puncak bahasa Arab sudah apa namanya, ada perlombaan yang menang dan dicantolkan di Ka'bah dan seterusnya. Maka bahasa Arab itu bahasa yang istimewa, bahasa yang luar biasa. Hari ini dihafalkan Al-Quran ini banyak orang. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa Allah memilih bahasa Arab, karena di dunia ini tidak ada bahasa yang sanggup untuk menyampaikan sebuah pesan dan tidak terjadi distorsi maupun korupsi kecuali bahasa Arab. Contohnya apa? Contohnya karena apa? Karena bahasa Arab ini bahasa detail. Satu kosakata dari bahasa Arab, misalnya alimah, mengetahui. Ya, ini bentuk pasta itu bisa menjadi yang lamun konfustan dan seterusnya. Ini satu kosakata bisa menjadi ratusan alimah kemudian ya'lam juga sebut ya'lam dan seterusnya 14 lagi. Kalau itu baru yang 3 huruf, kemudian tambah 1 huruf, ya tambah 1 huruf. Ta'alama ya ta'alam, ya beda lagi, ya ta'amala ya ta'amal dari amila misalnya, beda lagi. Kemudian tapi huruf lagi istamala ya istamiru atau ista'alama ya ista'alim, beda lagi, begitu seterusnya. Jadi satu kosakata menjadi ratusan kata, belum lagi nanti jamaknya, ya jamak taksirnya, irugir pluralnya, ya dan reguler plural, banyak sekali sehingga detail, susah untuk terjadi distorsi maupun korupsi. Sementara bahasa lain, taruhlah bahasa Inggris, right paling cuma menjadi berapa kata itu? Writer, writing, wrote, written. Tidak banyak, taruhlah 10 gak ada. Oleh karena itu bahasa Arab ini bahasa istimewa, bahasa pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di depan kita ini kamus saya tulis 14 tahun, kamus terbesar di Indonesia. Saya ambil dari kamus besar bahasa Indonesia KBBI. Itu ternyata bahasa Indonesia yang kita cintai ini, itu ternyata bukan asli. Banyak yang dari bahasa daerah, bahasa Madura, bahasa Bugis, bahasa Sunda dan seterusnya, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Belanda dan seterusnya. Itu pun sebesar ini tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan bahasa Arab. Kamus bahasa Arab itu bisa 30 jilid dan setiap
Seperti itu. Sementara ini terbesar bahasa Indonesia itu pun bukan semuanya bahasa tadi bahasa Indonesia itu adopsi dari bahasa yang lain. Oleh karena itu boleh kita mencintai Indonesia, tapi jangan melebihi cinta kita kepada bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, karena kita sholat juga bahasa Arab, bahkan tidak sah sholat kita manakala kita sholat berbahasa selain Arab. Karena apa? Kita beribadah mengikuti contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang mengingkari kemuliaan Rasulullah, orang yang mengingkari kemuliaan Arab, kemuliaan bahasa Arab, dia hakikatnya telah mencederai keimanannya. Dia hakikatnya telah bisa-bisa yang minimal diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau bahkan bisa keluar dari Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ikhwati billah, karena itu mari kita cintai orang Arab, kita cintai. Ya, karena apa? Karena kita mencintai Rasulullah, kita wajib mencintai Arab karena Rasulullah dipilih oleh Allah SWT dari orang Arab. Kita wajib mencintai bahasa Arab karena bahasa Arab dipilih oleh Allah SWT. Kita wajibnya seperti itu. Bahkan orang Quraisy ada secara khusus surat Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafi rihlatash syita'i was-sayf. Ini menceritakan orang Quraisy, di mana orang Quraisy punya kebiasaan untuk melakukan rihlah perjalanan perdagangan ketika musim dingin ke Yaman, ketika musim kemarau ke Syam, ke Syria. Yang ini kebiasaan orang Quraisy ya. Kemudian li'ilafi Quraisyin ilafi rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah orang-orang Quraisy ini mereka menyembah kepada Rabb hadzal bait, Tuhannya Ka'bah. Ini kemuliaan orang Arab, orang Quraisy, karena mereka menjaga Ka'bah. Sehingga orang lain, orang selain orang Quraisy ini memuliakan orang Quraisy karena apa? Karena mereka dimuliakan oleh Allah SWT. Sehingga kalau yang lain melakukan perjalanan bisa jadi digarong di tengah jalan, dirampok di tengah jalan. Kalau orang Quraisy tidak ada yang berani. Karena apa? Mereka penguasa Ka'bah. Di situ ada zam-zam, di mana orang membutuhkan air ya, dan perdagangan ada di situ. Sehingga orang Quraisy dibolehkan oleh Allah SWT. Tidak ada mereka yang kemudian dihinakan ya ini kabilah-kabilah lain, suku-suku yang lain memuliakan orang Quraisy. Allah at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah memberikan keamanan kepada mereka. Allah memberikan menyelamatkan mereka dari kelaparan. Ikhwatillah, coba kita menemukan sementara diri kita ini, negeri kita ini, bangsa Indonesia ini bukan hanya saja direndahkan, dijajah 300 tahun. Ikhwatillah, maka ya kita cinta orang Indonesia ini, ya Pak, bangsa kita sendiri kita mencintai, tetapi tidak boleh kemudian kita membenci orang Arab, tidak boleh kemudian kita membenci orang Quraisy, tidak boleh kita membenci bahasa Arab. Karena apa? Karena itu semua adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan konsekuensi logis dari syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu jawadun karim wa ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat ta'ibin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.